untuk menjauhkan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk tidak tergantung kepada rentenir. Orang ini telah membantu 500 ibu-ibu bebas dari pinjol. Bersama saya sudah ada Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Founder dari Empok Iis. Apa itu Empok Iis? Kelompok Inspirasi Ibu Sukses. Kelompok Inspirasi Ibu Sukses. Iya, Pak Arif, benar. kita akan ngobrol-ngobrol soal perempuan ya, boleh. ibu-ibu Ya. nih ya. Mm-mm. POIS itu, tapi sebelum masuk ke dalam beberapa programnya, mungkin bisa jelaskan secara singkat POIS itu apa gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Dendi. Jadi POIS ini adalah singkatan dari Kelompok Inspirasi Ibu Sukses. Yes. Ya, sebuah program pemberdayaan perempuan dengan segmen ibu-ibu berbalut koperasi. Berbuat koperasi. Iya, jadi berawal dari sebuah program pemberdayaan, kemudian kita melihat dari sisi kemanfaatannya itu supaya lebih besar, maka kita bentuklah sebuah koperasi. Karena di dalamnya nanti akan ada simpan pinjamnya juga. Begitu. Jadi berbicara tentang POIS, nanti kita akan banyak berbicara tentang program pemberdayaan, terutama ibu-ibu. Gitu Bang Dendi. Terutama ibu, berarti fokusnya emang ibu-ibu ya. Iya. Saya penasaran, kenapa kemudian yang ditargetkan adalah ibu-ibu? Ada masalah apa dengan ibu-ibu ini? Oke, menarik nih. Jadi begini Bang Dendi ya. Program POIS ini kita nanti akan banyak bicara tentang apa itu program yang namanya Grameen Bank, dan nanti ada program namanya pemberdayaan perempuan atau ibu-ibu. Jadi dulu sekitar awal 80-an itu ada pemuda Bangladesh namanya Muhammad Yunus ini membentuk program yang namanya Grameen Bank. Grameen Bank ini awal kali dicetuskan atau dibentuk oleh Muhammad Yunus itu objeknya adalah ibu-ibu. Gitu. Memang pernah konon katanya diuji cobakan dengan segmen bapak-bapak atau laki-laki itu selalu gagal. Jadi ibu-ibu itu memang luar biasa ya. Segmen usia yang sedemikian rupa itu untuk dikumpulkan dengan tabiatnya sering berkelompok, itulah mungkin program ini dirasa cukup berhasil. Begitu. Jadi kalau berbicara tentang POIS, kenapa ibu-ibu? Karena memang segmen ibu-ibu ini yang paling lekat dan cocok untuk program pemberdayaan ini. Gitu, Bang Deddy. Ya, jadi terinspirasi dari Grameen Bank ya, Iya. Muhammad Yunus ya, yang kalau teman-teman tahu, Muhammad Yunus itu salah satu penerima Nobel. Penerima Nobel karena memang dedikasinya dan prestasinya khususnya dalam mekanisme Grameen Bank ini yang luar biasa lah, menginspirasi banyak banyak orang-orang untuk membuat sebuah sistem seperti Grameen Bank ini. Iya, Oke. benar. Akhirnya terbentuklah POIS, Benar. ya kan? Dengan apa visi utama dari POIS ini? Iya. Jadi POIS ini itu nggak jauh dari 6 pilar nih, Bang Deddy. 6 pilar. Ya. Apa sih ininya? Itu yang pertama, itu kita pengen membantu pemerintah mengatasi kemiskinan. Mengatasi kemiskinan. Yang kedua, untuk menjauhkan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk tidak tergantung kepada rentenir. Rentenir, ya. Kemudian yang ketiga, kita untuk bisa membudayakan budaya menabung, kemudian meningkatkan kebiasaan untuk gotong royong. Nah, ini di sisi ekonominya menarik Bang Deddy ya. Yang kelima itu kita ingin meningkatkan sisi ekonomi ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, ketika 5 pilar ini sudah kita jalankan, nanti kita yang ujungnya kita ingin sekali meningkatkan sisi kualitas pendidikan anak-anak dari anggota-anggota ibu-ibunya itu. Begitu. Oke, berarti dari ibu-ibu dia meningkat secara kualitas ekonominya kan, dan berharap generasinya alias anak-anaknya itu juga ikut ya peningkatannya. Iya, benar gitu, Bang. Khususnya dari sisi pendidikannya ya, karena dengan ada kualitas ekonomi yang meningkat, kualitas pendidikan juga akan ikut meningkat ya. Benar. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu ibu-ibu yang memang secara demografi itu masih bersuami atau mayoritas udah nggak bersuami? Iya. Jadi syarat awal waktu ibu-ibu ingin bergabung, memang kita syarat pertamanya adalah harus wanita. Harus wanita. Pertama ini, wanita yang apa? Ya, kalau kita membahasakan itu
ibu-ibu semua kalau mau gabung harus cantik Bu. Wah, Wah. semua pada protes. Wah, kita nenek-nenek nggak bisa ikut dong. Bukan begitu Bu. Maksudnya harus cantik itu pertama harus perempuan. Eh, Kemudian selain perempuan harus perempuan yang seperti apa? Perempuan yang sudah atau pernah menikah, Bang Dendi. Nah, artinya umur 40 tahun, 50 tahun dia belum pernah menikah, belum bisa. Oh gitu. Tapi kalau dia umur 15 tahun atau 18 tahun sudah pernah menikah, walaupun cerai atau suaminya meninggal, dia boleh ikut. Hmm, Jadi syarat login pertama kali passwordnya adalah dia pernah menikah. pernah menikah. Begitu. Oh, oke oke Gitu. oke. Ya berarti yang udah umur yang udah berumur tapi belum menikah belum bisa ya? Belum bisa. Karena mungkin mindsetnya berbeda ya, Iya. pola pikirnya berbeda ya Karena dengan ini mereka sudah menikah. pemberdayaan keluarga intinya. Jadi ibu-ibu yang mengikuti program PIS ini adalah mereka seperti duta keluarga. Duta keluarga. Jadi kemanfaatannya, kemaslahatan itu untuk keluarga. Dia jadi hanya utusan lah atau duta di kegiatan himpunan itu. Oh, Gitu, oke oke. jadi. Dan sekarang sudah ada 500. Lebih dari 500 ibu-ibu yang tergabung di Empois. benar. Yang saya ketahui Empois itu punya program untuk pemberdayaan dari sisi bisnis. Benar. Iya kan? sekali. Ceritain Pak bagaimana bisnis itu bisa memberdayakan perempuan di Empois itu. Iya. Jadi di awal kita rekrut ibu-ibu itu mindset kita ke depan adalah ibu-ibu yang belum punya usaha diharapkan nanti punya usaha. Kalau yang sudah punya usaha bagaimana? Justru itu lebih baik. Kita akan tingkatkan usahanya. Oke. Kita punya database lebih dari 300-an saat ini ya, ibu-ibu yang sudah punya usaha. Ya, ada yang makanan, minuman, ya, jasa dan lain sebagainya itu banyak. Mereka itu adalah aset-aset besar dari keluarga mereka. Ya. Mereka itu ada yang sudah skalanya besar, ada yang masih UMKM dan lain sebagainya. Itulah aset besar dari POIS ini. Nah, ini program pemberdayaan ini itu menyasar di situ, Bang Deddy. Jadi bisnisnya itu dari dalam diri mereka sendiri sebenarnya sudah ada, ya. Tinggal kita kelola, kita berdayakan, kemudian kita kembangkan. Gitu. Berarti dibantu juga ya sama tim POIS. Jadi disupport dari sisi mungkin permodalannya dan juga operasional ya. Operasional. Disupport juga ya. Oke. Selama ini tantangannya apa? Pak untuk membantu ibu-ibu dari sisi bisnisnya ini nih pengelolaannya. Baik, memang mengelola ibu-ibu itu nggak mudah ya, Menjadi ya. Kadang-kadang mereka itu yang notabene usahanya jauh di atas kita ya banyak ya, sudah 40, 50, 60, bahkan sudah yang beberapa 60 itu sudah banyak. Jadi mereka itu mindsetnya terkadang masih pola lama gitu. Contoh misalnya kita pada pemberdayaan usaha jualan ayam goreng misalnya, Chicken ya, sekarang ini kerjasama dengan Basnas Kota Depok, itu banyak beberapa yang sudah kita ajarkan sedemikian rupa dengan pola pembinaan atau cara masaknya seperti ini, mereka tetap saya maunya seperti ini Pak. Belajar, gitu. Ya, ternyata saya lihat, oh iya emang orang tua itu nggak mudah ya ternyata. Dari sisi kebiasaan mereka untuk merubah kebiasaan, tapi pelan-pelan bisa. Sudah ada yang berhasil juga. Nah itulah tantangan kita. Jadi merubah mindset pola lama dari ibu-ibu yang biasa berjualan dengan pola konvensional mungkin ya. Sekarang sudah mulai kita latih untuk beberapa yang sudah berhasil dengan ada digitalnya ya, digital online-nya sudah mulai ada. Itu yang pelan-pelan kita rubah supaya ibu-ibu itu bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Berarti udah mulai di ini ya, dikelola ya terkait dengan mindsetnya, kemudian bagaimana manajemen dari bisnisnya supaya tidak tanda kutip kacau gitu ya bisnisnya ya. Benar, Bang Deddy. Yang paling sulit kan sebenarnya dalam bisnis adalah mencampurkan antara uang bisnis dengan uang pribadi. Iya. Nah ini kalau ibu-ibu gimana nih Pak? Apakah ada kayak semacam ini dapat uang nih, harus diputar jadi modal lagi, tapi akhirnya wah ke konsumtif juga nih akhirnya. Ya, emang itu salah satu tantangan kita, Bang Deddy ya. Jadi kita melatih membina literasi keuangan mereka juga itu nggak mudah. Literasi keuangan. Ya. Kemarin kita beberapa sudah kerjasama dengan lembaga juga, ya.
kita alhamdulillah sudah banyak berkolaborasi bermitra dengan beberapa lembaga dari perguruan tinggi kemarin, dari mahasiswa Triple IU ya. Oh, UI Triple itu IU. juga banyak membimbing beberapa ibu-ibunya untuk literasi keuangan, itu salah satunya. Hmm. Sederhana sebenarnya. Jadi salah satunya misalnya tadi untuk usaha dagang itu yang dicampur baurkan dengan kebutuhan sehari-hari. Yes, Jadi kalau yes. misalnya ini ibu-ibu modal dasar ini jangan dirubah-rubah, ini jangan dikutak-kutik. Tapi yang namanya orang tua ya, terkadang kan, Iya. oh anaknya minta ini dikasih, anaknya minta ini, lama-lama modal tergerus Iya. gagal. Itulah yang mau kita, salah satunya mau kita biasakan ke Hmm. ibu-ibu supaya ibu-ibu lebih ya lebih lebih berhasil lebih baik lagi gitu. Ya, challenge sekali ya untuk kemudian meningkatkan Benar. literasi keuangan ini ya. Mm-mm. Jangankan ibu-ibu, yang anak muda pun ya literasi Iya, juga kadang-kadang masih sulit gitu loh. Buktinya apa? Judol, iya, pinjol. Jangankan ibu-ibu, milenial pun juga banyak yang kena. Jadi, benar Bang challenge Nedi, banget ya itu gitu ya. tantangan besar kita sebenarnya untuk bisa membantu mereka bisa mengatur keuangan dengan baik. Karena apa buah gunanya kalau itu sudah baik tapi tata kelola keuangannya amburadul ya. Mm-mm. Benar gitu. Iya, itu yang apa challenge sekali gitu lah. Pakai di Iya, kalangan ibu-ibu yang mungkin apa namanya belum tanda kutip well educated ya, belum edukasinya belum cukup baik gitu ya. Itu benar. tantangan yang luar biasa. Nah, eh dari situ berarti udah mulai banyak nih ibu-ibu yang punya kemandirian ekonomi. Ya, alhamdulillah Bang Nedi, kita ada sudah beberapa ya, ada yang kita data itu sudah punya usaha catering, ada ya, Oke. ada punya usaha jasa Oke. ya, makanan, minuman ya. Beberapa ada yang misalnya ada yang pengen order makanan, kita sudah ada ini Oh, udah siapin konsumennya nih. konsumennya. Itu nanti Wow, kita luar ada punya biasa. database itu Ah, ah, yang ah. kita rapikan ke depannya. Nanti tujuannya adalah itu menjadi kekayaan POIIS, nasabah POIIS, anggota-anggota POIIS untuk bisa kita jual Hmm. ya. Bahwa ini loh dengan pola pemberdayaan yang di awal itu kita rintis, sekarang sudah banyak melahirkan pengusaha-pengusaha ibu-ibu yang berhasil Hmm. gitu. Ya, ini yang menarik ya. Kalau kita membuat sebuah program, sebuah pemberdayaan itu nggak cuma sekedar ngasih ini programnya dijalanin, tapi juga ngebentuk ekosistemnya. Sehingga tadi Benar. bis tadi yang dia udah buat bisnis, tapi kesulitan dapat konsumen, disediakan ya ekosistem konsumennya seperti ini. Kemudian Iya, juga pelatihannya ada di sini dan iya, mentor mungkin ada juga mentor yang bisa membantu nih ada di sini dan kawan-kawannya. benar. Ekosistem ini yang menurut saya juga menjadi hal yang sangat-sangat signifikan untuk kemudian membuat pemberdayaan itu program pemberdayaan itu bisa sangat-sangat berjalan dengan Iya. luar biasa gitu ya. Nah, berarti dari 500 tadi perempuan tadi ada berapa banyak bisnis yang udah berjalan? Ya tadi di awal saya sampaikan kita punya database lebih dari separuhnya ibu-ibu Separuhnya, yang sudah oke. punya usaha. Usaha sendiri. Oke, luar biasa. Diharapkan database itu terus kita tingkatkan, Bang Dedi ya. Artinya dari ibu-ibu yang masih punya usaha warungan, nasi uduk ya, pecel, gorengan itu banyak tuh sebenarnya. Itu coba kita bantu ya dengan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait Oke. dengan harapan nanti dengan kolaborasi yang baik itu bisa meningkatkan kualitas usahanya juga sehingga nanti omset dari UMKM ibu-ibu itu bisa lebih meningkat. Oke, Gitu. oke. Nah, berarti teman-teman semua ini karena POIS itu membuka sebuah kolaborasi, artinya siapapun yang kiranya bisa mensupport untuk POIS dari sisi berbagai Ya. macam bentuk bisa ya, Pak ya? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Benar Bang Yedi. Oke, kira-kira apa yang saat ini diharapkan dari POIS? Misalkan mungkin kayaknya butuh apa gitu. Mungkin teman bisa sampaikan juga ke teman-teman kali aja ada yang dengan kebutuhan itu ada yang bisa support juga. Iya. Jadi kita harapkan dengan adanya POIS ini ya, ini adalah sebuah kolam kebaikan Bang Dedi ya. Ekosistem tadi bahasanya Bang Dedi ya. Jadi sebuah ekosistem kebaikan, kemudian kita ingin bicara kebaikan itu dengan tidak sendiri, tapi berkolaborasi dengan beberapa mitra. Ya, alhamdulillah kemarin dengan Basnas Kota Depok kita sudah berkolaborasi ya sampai saat ini alhamdulillah. Kemudian dengan beberapa mitra lembaga-lembaga zakat yang lain, kita juga sudah JIS Indosat, Las Zakat Sukses ya.
kemudian Las Anur PLN ya. Hmm. Itu luar biasa. Kemarin kita banyak berkolaborasi dan banyak menelurkan ya usahawan-usahawan ibu-ibu yang berhasil. Ya kedepannya kita sangat terima kasih, sangat membuka bagi siapa saja yang mau berkolaborasi nih, Ya. Bang Dendi. Siap. Apapun bentuknya, mau permodalan bisa, mau mentoring bisnis pun bisa, ya, mau apa-apa bisa, insya Allah di Oke. POIS ini. Ya termasuk tadi literasi keuangannya, itu salah mau edukasi satunya. itu juga bisa ya. Benar. Ya jadi buat teman-teman semua yang sekiranya punya kemampuan, misalkan juga kalau dalam konteks wakaf gitu ya, punya aset wakaf produktif gitu ya, punya Benar. aset Nah, yang itu luar kiranya biasa. bisa digunakan untuk produktivitas sehingga menjadi wakaf produktif, ini juga bisa ya digunakan bisa untuk sekali. POIS gitu, untuk mengembangkan usahanya. Itu luar biasa, dan itu menjadi amal jariah yang wah luar biasa di Luar tengah biasa. ibu-ibu yang banyak terjerat pinjol, terjerat saya nggak tahu nih kalau judul termasuk gak ya kalau ibu-ibu ya, tapi kayaknya pinjol ya lebih banyak ya. Itu kayaknya kalau judul bapak-bapaknya sih. Oke, yang terjerat pinjol yang menurut saya ini jadi hal yang solusi lah buat membantu perekonomian. Jadi kita nggak cuma sekedar protes bahwa wah ini banyak nih yang kena pinjol nih, kenapa nih pemerintah? Nggak, jangan pemerintahnya dulu, kita dulu mungkin bisa membantu mensupport dari sisi kemampuan kita, dari aset wakaf produktif atau dari permodalan, atau sekedar kemampuan kita, keilmuan kita juga bisa bisa dikolaborasikan ya untuk Benar, membantu POIS. Ya. Terakhir Pak Arief, apa namanya harapan ke depan dari POIS, yang goals apa sih yang kiranya pengen dicapai dari POIS dalam beberapa waktu terdekat? Ya, mimpi kita adalah Bang Deddy, POIS ini bisa banyak berbuat lebih baik, lebih besar lagi. Tentunya tadi bicara tentang program kebaikan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Oke. Ya. Kita harus berjamaah bersama-sama, Ya. berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, baik itu swasta, pemerintah, ya. Ternyata di luar sana, contohnya di POIS ini sudah ada, gitu. Kolom-kolom kebaikan itu sudah ada. Ibu-ibu yang ingin belajar lebih baik itu sudah ada. Ayo yang belum bergabung, segera bergabung bersama POIS. Nah, yang mau bergabung segera bergabung dengan POIS. Nanti link pendaftarannya bisa di kolom deskripsi, nanti akan kita masukkan ya. Buat teman-teman yang mau kolaborasi bisa, yang mau bergabung juga bisa, bebas. Kita terbuka, POIS terbuka dengan berbagai macam kolaborasi yang diharapkan bisa membuat kemajuan khususnya untuk perekonomian para ibu-ibu yang menjadi tulang punggung generasi ini. Karena kan ada riset yang mengatakan kalau kita mau anak kita itu cerdas, anak kita itu baik, gennya itu dari ibunya. Benar sekali. Gennya dari ibunya. Jadi ibu menjadi fondasi yang penting, dan kalau teman-teman mensupport, luar biasa amal jariah buat teman-teman semuanya. Insya Allah. Insya Allah teman-teman. Oke, Pak Arief, makasih banyak. Ya, makasih banyak Oke, atas Bang Dendi. ngobrolannya, diskusinya. Makasih Teman-teman banyak. semua, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk share video ini. Siapa tahu banyak orang di luar sana yang membutuhkan informasi ini dan ingin berbagi juga, sehingga teman-teman juga dapat amal jariah. Minimal share juga menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih lagi dan bisa mendukung ekosistem wakaf ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.